Anda diberi tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam sebuah proyek sekolah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan orang tua. Selama rapat terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara guru dan orang tua mengenai pendekatan yang seharusnya diambil. Apa langkah Anda? A. Memutuskan sendiri pendekatan yang akan diambil tanpa melibatkan pihak lain untuk menghindari perdebatan lebih lanjut. B. Menunda keputusan dan meminta waktu tambahan untuk berdiskusi dengan kepala sekolah sebelum mengambil tindakan. C. Mencari titik temu dengan mengajak semua pihak untuk berkompromi dan menemukan solusi yang bisa diterima oleh semua. D. Memberitahu semua pihak bahwa pendapat guru akan lebih diutamakan karena mereka lebih memahami konteks pendidikan. E. Mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain yang dianggap lebih berpengalaman dalam menangani konflik semacam ini. Pilihan terbaik dalam situasi ini adalah C. Mencari titik temu dengan mengajak semua pihak untuk berkompromi dan menemukan solusi yang bisa diterima oleh semua. Dengan mencari titik temu, Anda menunjukkan kepemimpinan yang inklusif dan menghargai pandangan dari semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk meredakan ketegangan dan membangun konsensus yang lebih luas, memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai. Solusi yang dihasilkan dari kompromi cenderung lebih kuat karena telah melalui proses diskusi yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Ini juga meningkatkan kerjasama dan kepercayaan di antara guru, siswa, dan orang tua dalam melaksanakan proyek sekolah. Jadi kunci jawaban nomor satu adalah C, mencari titik temu dengan mengajak semua pihak untuk berkompromi dan menemukan solusi yang bisa diterima oleh semua. Nomor dua, seorang siswa yang biasanya aktif dalam pelajaran tiba-tiba menjadi pendiam dan tampak kehilangan minat dalam kegiatan di kelas. Ketika Anda mencoba berbicara dengannya, siswa tersebut enggan berbicara dan hanya memberikan jawaban singkat. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Mengabaikan perubahan perilaku tersebut karena mungkin hanya bersifat sementara. B. Membicarakan perubahan perilaku siswa ini dengan seluruh kelas untuk mencari tahu apa yang mungkin salah. C. Menghubungi orang tua siswa dan meminta mereka untuk memantau kondisi anak mereka di rumah. D. Memberikan lebih banyak perhatian kepada siswa tersebut secara pribadi dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk berbicara. E. Meminta siswa tersebut untuk lebih terbuka dan berbicara tentang masalahnya meskipun ia tidak nyaman melakukannya. Pilihan terbaik dalam situasi ini adalah D. Memberikan lebih banyak perhatian kepada siswa tersebut secara pribadi dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk berbicara. Dengan memberikan perhatian lebih dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, Anda membuka kesempatan bagi siswa untuk merasa nyaman dan lebih mungkin berbicara tentang apa yang mungkin mengganggunya. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk memahami masalah yang mungkin dihadapi siswa tanpa memaksanya berbicara sebelum ia siap. Hal ini juga dapat membantu membangun kepercayaan antara Anda dan siswa yang penting untuk mendukung kesejahteraan emosional dan akademik siswa tersebut. Nomor dua, kunci jawaban yang benar adalah D. Memberikan lebih banyak perhatian kepada siswa tersebut secara pribadi dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk berbicara. Nomor tiga, Anda menyadari bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan memahami konsep tertentu yang penting dalam mata pelajaran Anda. Meskipun Anda sudah mengulang penjelasan beberapa kali, hasilnya masih kurang memuaskan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Melanjutkan materi lain yang lebih mudah agar siswa tidak semakin tertinggal. B. Mengubah metode pengajaran dengan menggunakan alat bantu visual atau simulasi untuk menjelaskan konsep tersebut. C. Memberikan tugas tambahan untuk memperkuat pemahaman siswa secara mandiri. D. Mengadakan ulangan tambahan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap konsep tersebut. E. Mengurangi bobot nilai dari konsep tersebut agar siswa tidak terpengaruh nilainya secara keseluruhan. Pilihan terbaik dalam situasi ini adalah B. Mengubah metode pengajaran dengan menggunakan alat bantu visual atau simulasi untuk menjelaskan konsep tersebut. Mengubah metode pengajaran dan menggunakan alat bantu visual atau simulasi dapat membantu menjelaskan konsep yang sulit dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk melihat atau mengalami konsep secara lebih konkret yang memungkinkan
Ya, meningkatkan pemahaman mereka. Ini juga menunjukkan fleksibilitas dalam pengajaran dan berusaha menemukan metode yang paling efektif untuk kebutuhan siswa. Jadi kunci jawaban nomor 3 adalah B. Mengubah metode pengajaran dengan menggunakan alat bantu visual atau simulasi untuk menjelaskan konsep tersebut. Nomor 4, di tengah persiapan untuk acara penting sekolah, salah satu anggota tim Anda jatuh sakit dan tidak bisa melanjutkan tugasnya. Tugas tersebut sangat krusial dan harus diselesaikan segera. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Mengambil alih tugas tersebut sendiri meskipun Anda sudah memiliki banyak tanggung jawab lainnya. B. Membagi tugas tersebut di antara anggota tim yang lain, meskipun ini akan menambah beban kerja mereka. C. Menunda bagian acara terkait dengan tugas tersebut sampai anggota tim yang sakit pulih. D. Menghubungi pihak luar atau mencari sukarelawan untuk membantu menyelesaikan tugas tersebut. E. Mengurangi skala acara sehingga tugas tersebut tidak lagi menjadi krusial. Pilihan terbaik dalam situasi ini adalah D. Menghubungi pihak luar atau mencari sukarelawan untuk membantu menyelesaikan tugas tersebut. Dengan mencari bantuan dari pihak luar atau sukarelawan, Anda dapat menyelesaikan tugas krusial tanpa menambah beban kerja anggota tim yang sudah ada. Pendekatan ini juga memungkinkan Anda untuk menjaga kualitas acara tanpa mengorbankan tanggung jawab Anda yang lain. Selain itu, melibatkan pihak luar atau sukarelawan dapat mempercepat penyelesaian tugas dan memastikan acara tetap berjalan sesuai rencana. Jadi kunci jawaban nomor 4 yang benar adalah D. Menghubungi pihak luar atau mencari sukarelawan untuk membantu menyelesaikan tugas tersebut. Nomor 5, Anda sedang mengajarkan konsep yang cukup sulit dan beberapa siswa mengajukan pertanyaan yang menunjukkan mereka benar-benar tertarik dan ingin mendalami materi lebih lanjut. Namun, waktu yang tersedia sangat terbatas. Bagaimana Anda akan mengatasi situasi ini? A. Menyelesaikan materi sesuai rencana tanpa memberi waktu tambahan untuk diskusi lebih lanjut. B. Mengatur pertemuan tambahan di luar jam pelajaran untuk mendiskusikan materi lebih dalam dengan siswa yang tertarik. C. Menyuruh siswa untuk mencari jawaban sendiri di luar kelas dan melanjutkan materi pelajaran. D. Mengurangi pembahasan pada materi berikutnya agar ada waktu untuk menjawab pertanyaan lebih dalam. E. Meninggalkan pertanyaan tersebut untuk diskusikan pada pertemuan berikutnya. Pilihan terbaik dalam situasi ini adalah B. Mengatur pertemuan tambahan di luar jam pelajaran untuk mendiskusikan materi lebih dalam dengan siswa yang tertarik. Dengan mengatur pertemuan tambahan, Anda dapat memberikan perhatian khusus kepada siswa yang benar-benar tertarik tanpa mengorbankan agenda pelajaran utama untuk di kelas. Ini menunjukkan dukungan terhadap minat mereka dan memberi mereka kesempatan untuk mendalami materi lebih lanjut. Selain itu, ini juga memungkinkan Anda untuk menyelesaikan materi pelajaran sesuai rencana sambil tetap memenuhi kebutuhan belajar individu siswa yang lebih mendalam. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah B. Mengatur pertemuan tambahan di luar jam pelajaran untuk mendiskusikan materi lebih dalam dengan siswa yang tertarik.